Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Dara Sydney Lailatul Qadar dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 2C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya hypo itu sementara, sedangkan tesis itu dugaan atau pernyataan. Jadi, hipotesis itu merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis ini perlu untuk diuji, kemudian untuk menentukan diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Contoh hipotesis yang pertama yaitu seorang peneliti wajib pada proposalnya membuat dugaan mengenai apa yang akan ia ukur. Contohnya, seseorang melakukan penelitian dengan pupuk organik dan membandingkan dengan pupuk kimia. Ia membuat dugaan atau hipotesis yang berbunyi hasil panen pupuk organik lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk kimia. Jenis uji hipotesis itu ada dua. Yang pertama, uji hipotesis satu arah atau one tail, yang artinya uji hipotesis yang telah diketahui arahnya. Arahnya bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Jika arahnya lebih besar, kita bisa menggunakan uji hipotesis arah kanan. Jika arahnya lebih kecil, maka kita menggunakan uji hipotesis arah kiri. Yang kedua, ada uji hipotesis dua arah atau two tail, yang artinya uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya. Biasanya, kalimat hipotesis dua arah terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan. Prosedur pengujian hipotesis ini ada 5. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang pertama, kita dapat menentukan jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini ada 2. Yang pertama, hipotesis nol atau nihil. Itu artinya suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan dan perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua, ada hipotesis alternatif. Itu artinya segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Yang kedua, kita bisa menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol yang digunakan untuk menentukan hipotesis nol itu benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga, uji statistik. Uji statistik ini suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu yang terletak di ekor sebelah kiri atau kanan. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan
setengah alfa. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Contoh soal one tail atau satu arah. Divisi perencanaan di perusahaan PT Great Giant Pineapple melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka dapat memproduksi 200 ton nanas. Setelah melakukan sebuah evaluasi produksi selama 30 hari, rata-rata produksi nanas adalah 150 kilo dengan standar defisiasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut, ramalan defisiasi perencanaan adalah benar bahwa perusahaan dapat memproduksi nanas sebanyak 200 ton? Gunakan tarif nyata 5% untuk mengujinya. Nah, di sini kita bisa tulis H0 rata-rata nanas PT GGP selama sebulan sebesar 200 ton. H1 rata-rata produksi nanas PT GGP selama sebulan kurang dari 200 ton. Tarafnya ini 5% tadi ya. Uji Z-nya, rumus Z itu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi defisiasi dibagi akar N. Z dikurang 200 dibagi 40 akar 30, hasilnya negatif 50 dibagi 7.302 dan hasilnya negatif 0,00684. Nah, setelah kita cari di Z-table, ketemu nih hasilnya negatif 64. Dan ini adalah daerah penolakan dan penerimaannya. Kesimpulannya, karena nilai Z hitung kurang dari min Z-table, maka H0 ditolak dengan kesimpulan rata-rata produksi nanas sebulan di PT GGP kurang dari 200 ton. Contoh soal 2 arah. Perusahaan beras kemasan PT Mekarwangi mengeluarkan laporan bahwa rata-rata produksi sebesar 30 ton per tahun. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan sebuah pengujian apakah pernyataan dari PT Mekarwangi tersebut benar adanya. Kemudian, sebagai alat penguji, diambil sampel penelitian sebanyak 60 dan diperoleh rata-rata produksinya 25 ton dengan standar defisiasi 40. Hitunglah apakah pernyataan dari peningkatan produksi PT Mekarwangi tersebut benar adanya apabila menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita merumuskan hipotesisnya. H0 itu rata-rata PT Mekarwangi memproduksi beras sama dengan 30 ton. H1 sama dengan rata-rata PT Mekarwangi memproduksi beras tidak sama dengan 30 ton. Yang kedua, kita menentukan tarif nyata. 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga, kita menentukan uji statistik dengan rumus Z ini ya. Lalu 25 dikurang 30 dibagi 10 akar kuadrat 60 sama dengan negatif 5 dibagi 1209, hasilnya negatif 3873. Nah, setelah kita cari dari tabel Z, kita nemu ini 1,96. Nah, tanda positif dan negatif di sini, ini tandanya bisa di dua arah. Dia bisa ke arah negatif dan di arah positif. Nih. Nah, ini dia contohnya. Ini dia daerah keputusannya. Nah, yang kelima, kita menentukan keputusan. Di sini keputusannya rata-rata produksi beras tidak sama dengan 30 ton karena rata-rata produksinya adalah 25 ton, lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.